Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan teruskan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan membaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa yang menarik untuk kita kaji dan kita ambil sebagai pelajaran, yaitu terjadi pada tahun kelima Hijriah pada bulan Syawal, yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Ghazwa dalam istilah sirah adalah suatu peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaksanakan ghazwa atau perang yang langsung beliau pimpin ini ada 27 kali. Dan 9 kali itu perang besar seperti perang Ahzab ini. Ada juga istilah Bapak Ibu namanya Sariyah. Kalau Sariyah ini Nabi tidak ikut. Nabi memerintahkan batalion, ya 1 atau 2 batalion begitu, untuk menyerbu daerah musuh tanpa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Sariyah. Dan Rasulullah banyak sekali mengirim kelompok pasukan tanpa kehadiran beliau sekitar 57 kali atau hampir 60 kali. Ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran Islam itu ada namanya jihad, perang. Bahkan dalam kitab-kitab fikih tertulis itu, hadirin sekalian. Tapi jihad itu harus bersama pemimpin umat Islam. Ya, dalam skala besar seperti negara, harus bersama pemimpin negara, bukan berjihad melalui pemimpin kelompok atau kelompok pengajian dan yang lainnya. Karena di zaman Nabi, yang memimpin Nabi, ya, dan ada perintah jihad saat itu. Perang Khandaq atau perang Ahzab, kenapa dinamakan perang Khandaq? Karena atas usul daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disuruh membuat parit. Khandaq itu artinya parit. Kemudian kenapa dinamakan Ahzab? Ahzab itu artinya golongan-golongan, kelompok-kelompok, suku-suku yang bersatu, atau istilah sekarang ini koalisi. Karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy
memanggil seluruh suku-suku Arab, mereka bersatu menggempur Madinah. Sehingga ini disebut dengan Perang Ahzab. Dari perang inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surah di dalam Al-Quran, namanya surah apa? Al-Ahzab. Perlu kita, Bapak Ibu, mengkaji kisah Ghazawatul Rasul, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para ulama tabi'in mengatakan, kunna nu'allim auladana ghazawatir Rasul kama nu'allimul Quran. Kita ini mengajarkan anak-anak kami tentang ghazawat, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami mengajarkan anak-anak kami ini Al-Quran. Ibnu Abbas juga mengatakan, kami mengajarkan kisah-kisah peperangan Nabi sebagaimana kami mengajarkan kepada anak kami suratul Fatihah. Ya, jadi mereka begitu peduli terhadap masalah ini. Kenapa terjadi perang Ahzab, Bapak Ibu? Karena hasutan, provokasi daripada tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Yang pertama adalah Bani Qainqa. Mereka ini punya pasar ya, yang ramai di Madinah. Tapi kemudian Rasulullah membuat pasar khusus untuk umat Islam. Menyaingi. Karena bentuk bisnis orang Yahudi Bani Qainqa ini selalu berbuat curang. Banyak kecurangan yang merugikan umat Islam dan memakai sistem ribawi. Kemudian satu lagi yaitu Bani Nadir. Dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, setelah tiba di Madinah dan dijadikan sebagai pemimpin umat Islam di Madinah, Nabi itu mengadakan perjanjian damai dengan mereka untuk keamanan bersama, tidak saling mengganggu. Ya, bahkan tertuang dalam sebuah perjanjian disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Kalau bahasa kita mungkin sekarang normalisasi. Ya, normalisasi, perjanjian damai. Nabi melaksanakan itu. Nabi berdamai dengan orang Yahudi kalau dianggap itu punya maslahat. Ya, untuk kepentingan umat Islam juga. Itu diikat janji. Bani Qainqa, mereka berkhianat, akhirnya diusir sama Nabi. Begitu juga Bani Nadir berkhianat, bahkan hampir membunuh Nabi. Akhirnya Bani Nadir diusir. Nah, Bani Nadir ini merasa dendam terhadap umat Islam, maka ada pemimpin mereka ini sebanyak 20 orang, terutama pemimpin mereka yang paling terkenal yaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini punya putri namanya Sofia, yang kemudian tertawan pada perang Bani Quraidah dan dibebaskan dinikahi oleh Nabi. Sofia ini. Jadi Sofia ini putri daripada pemimpin Yahudi Bani Nadir. Kita teruskan kisahnya, Bapak Ibu. 20 orang Yahudi Bani Nadir ini pergi ke Mekah, memprovokasi, ya, menghasut orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian ini punya nasab tinggi. Agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Mari kita bersama-sama memerangi Muhammad ini, umat Islam di Madinah. Mereka setuju. Ya, kemudian pergi 20 orang ini ke Bani Ghatafan, suku besar juga selain Quraisy. Ya, dan juga mereka setuju dengan hasutan orang-orang Yahudi ini. Kemudian pergi ke beberapa kabilah-kabilah di negeri Arab, di Mekah saat itu seperti kabilah Murrah, suku Murrah, ada Bani Asya, ada Bani Sulaim, ya, dan yang lainnya. Akhirnya mereka sepakat.
dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb, terkumpul 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Ya. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya mereka pergi ke Madinah dengan persiapan lengkap, Bapak Ibu. Nabi melalui intelijennya mendengar hal ini. Mereka bersepakat untuk memerangi Madinah. Maka Nabi bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Disitulah usul Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang masuk Islam bukan dari Arab tapi dari Persia. Dulu Persia tidak masuk negeri Arab. Ya. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, kita ini di Persia, kalau diserbu pasukan besar, kita bikin parit. Ya, kita bikin parit sebagai bentuk pertahanan kita. Bagaimana kalau kita bikin parit di Madinah ini? Mengingat jumlah pasukan kita ini sedikit. Ya. Akhirnya Rasulullah setuju dengan hal ini, Bapak Ibu. Maka dibikinlah parit. Ini kerja keras luar biasa sekali. Ya, bukan menggali parit seluruh perbatasan Madinah, tidak. Hanya sebelah utara saja. Kenapa sebelah utara Madinah digali parit? Karena bagian timur, bagian barat, ya, bagian selatan itu banyak hutan kurma dan juga batu-batu keras, ya, yang tidak mungkin dilalui oleh pasukan berkuda atau onta. Susah sekali. Mau nggak mau mereka masuk melalui pintu utara. Nah sebelah utara itulah yang digali. Jadi setiap 10 sahabat menggali sepanjang 40 hasta, 50 meter lah, 10 orang. Jadi tidak mudah itu karena tanah di Arab itu Bapak Ibu keras sekali, bukan seperti di sini. Rasulullah juga ikut serta dalam menggali. Ini menunjukkan dia pemimpin yang luar biasa sekali, ikut menanggung derita sahabat-sahabatnya. Nah itu yang tidak dipahami oleh bangsa Arab saat itu, yaitu membuat parit sebagai benteng pertahanan. Ya. Dan terjadi beberapa mukjizat, Bapak Ibu, ketika penggalian parit itu. Ada beberapa sahabat yang susah untuk menghancurkan batu. Akhirnya mereka memanggil Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah kemudian memukul batu itu, mengucapkan Bismillah, ana Rasulullah. Langsung batu itu pecah, ya, menjadi pasir-pasir yang kecil. Begitu, pasir-pasir yang lembut. Ini mukjizat. Nah, di saat itulah muncul juga keluar cahaya ke langit dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Ya, aku sekarang diperlihatkan istana Persia yang berwarna putih. Ya, kemudian juga muncul cahaya ke langit dari batu itu, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, aku sekarang diperlihatkan oleh Allah istana Syam, disebutkan warnanya. Begitu juga istana San'ah Yaman. Nah ini menunjukkan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Rasul akan sampai ke sana. Bahwa umat Islam akan menaklukkan negeri-negeri itu. Ya, padahal Rasul dalam keadaan susah saat itu. Jadi perang Ahzab ini, Bapak Ibu, dalam keadaan Madinah susah ekonominya, musim dingin, ya, dan musuh yang begitu besar. Nah, dari peristiwa ini turun surah Al-Ahzab, ya, terutama dalam ayat 9 ini sampai ayat 13 diceritakan di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Telah datang kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Musuh begitu banyak saat itu. Kemudian Allah teruskan lagi, wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Bahkan ketika mata itu tidak tenang, jadi
bisa melihat ke kiri ke kanan, maksudnya di sini fokus kepada jumlah musuh yang begitu besar yang datang saat itu. Wa balaghatil qulubil hanajira, sampai hati ini seakan-akan sudah pindah dari tempatnya. Disifatkan sama Allah tentang keadaan umat Islam saat itu begitu ketakutan dengan jumlah yang begitu besar. Ya, awalnya ketakutan, tapi kemudian mereka kembali lagi iman mereka dan bertambah iman mereka sehingga mantap hati mereka menghadapi musuh. Allah mengatakan begitu, wa balaghatul qulubul hanajira. Seakan-akan hati ini pindah ke tenggorokan. Ya. Begitu menegangkan, wa tadunnuna billahi dzununa, kalian punya prasangka kepada Allah yang bukan-bukan saat itu. Ya, diuji umat Islam. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang yang beriman. Digoncangkan ya kaki mereka, bumi mereka dengan kegoncangan yang sangat. Nah, itu yang terjadi, hadirin sekalian. Nah, situasi yang sangat dingin dan kelaparan sampai para sahabat itu mendengar perut Rasulullah itu bunyi dan diikat dengan beberapa batu. Ada kejadian juga yang menarik. Ketika Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, melihat dan mendengar Nabi dalam keadaan kelaparan, ya, mendengar suara yang keluar dari perut Nabi itu. Maka Jabir minta izin untuk pulang ke Madinah. Diizinkan sama Rasulullah, dan Jabir menemui istrinya, wahai istriku, kita punya makanan tidak? Ada, anaknya kambing begitu. Ya sudah, saya sembelih, nanti kamu masak. Saya ingin mengundang Rasulullah karena dia kelaparan. Maka Jabir memanggil Rasulullah dan berbisik, ya Rasulullah, saya undang kamu makan. Ya, mungkin 5 orang lah, panggil temanmu 5 orang. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, pulanglah kamu. Tunggu, jangan buka itu panci yang ada dagingnya itu, kecuali aku yang membuka nanti. Maka nggak lama kemudian Rasulullah berteriak, wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, kalian diundang oleh Jabir bin Abdullah. Kaget Jabir, ya Rasulullah, ini makanan cukup cuma 5 orang. Ya, tapi kenapa kau manggil semuanya? Hampir 1000 lebih. Akhirnya datang ke rumahnya Jabir. Wahai Jabir, tenanglah. Maka Rasulullah langsung masuk ke rumahnya Jabir dan melihat panci yang berisi daging itu dan mengucapkan Bismillah, ana Rasulullah. Maka dibaris itu para sahabatnya dan dikasih makanan, marak dan daging itu, dan semuanya tercukupi. Ya, tidak berkurang itu makanan. Bahkan diberikan ke tangga-tangganya Jabir, kemudian diberikan ke Rasulullah sendiri dan juga keluarga Jabir. Masih utuh. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ada mukjizat lagi, hadirin sekalian, ketika Rasulullah lagi menggali parit bersama para sahabatnya dalam keadaan kelaparan. Ya, ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu membawa beberapa butir kurma, 1 genggam begitu, melewati Rasulullah dan mengatakan, ya Bishir, ya Nu'man bin Bishir, ke sini. Ya, berikan kurma itu kepadaku. Langsung ditaruh di kain. Kemudian dipanggil tuh seluruh sahabat-sahabatnya yang menggali parit. Mereka makan kurma itu dan kurma itu tidak berubah jumlahnya, bahkan bertambah banyak. Nah, ini mukjizat di luar jangkauan manusia, hadirin sekalian, yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kemudian pasukan Quraisy datang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, dan Rasulullah sudah siap bersama umat Islam. Waktu itu jumlahnya 3.000 orang dari pasukan umat Islam. Sedangkan Quraisy dan suku-suku Arab berkoalisi ada 10.000 pasukan. Kaum wanita dari kaum muslimin ditaruh di rumah-rumah yang bertingkat. Ya, ditaruh di tempat perlindungan khusus di rumah-rumah dari suku Bani Harithah. Hadirin sekalian. Nah, ketika sudah melihat umat Islam, maka Abu Sufyan yang terdepan itu langsung memimpin perang. Melarikan kudanya dengan kencang, tapi kaget mereka. Ternyata tidak mereka duga ada parit begitu. Ini belum terjadi pada
sejarah Arab saat itu. Sehingga mereka berhenti. Umat Islam sudah siap. Ini perang Ahzab seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya mereka tidak bisa untuk langsung ketemu sama umat Islam. Harus melalui parit. Ya, parit yang cukup dalam saat itu. Ya, mereka mencari sela-sela tidak ada. Nah, itu yang terjadi sehingga diberikan kesimpulan oleh Abu Sufyan, kita kepung Madinah ini. Mereka tidak ada persiapan logistik yang besar untuk mengepung Madinah. Tapi mereka harus mengepung Madinah. Ada beberapa kelompok dari pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Wud, ada juga Ikrimah bin Abi Jahal, belum masuk Islam saat itu, ya, ingin mendapatkan celah masuk. Akhirnya mereka mendapatkan Amr bin Wud ini, tapi langsung disambut oleh Ali, dikepung sama umat Islam. Nah, terjadilah pertempuran sengit antara Ali dengan Amr bin Wud. Amr bin Wud ini seorang petarung ulung Quraisy. Ya. Ketika Ali menghadap, dilarang oleh Rasulullah. Ya Ali, jangan kamu. Dia adalah Amr bin Wud. Ya Rasulullah, walaupun Amr bin Wud, saya hadapi. Jangan ya Ali, dia Amr bin Wud. Biarkan ya Rasulullah, saya hadapi dia. Ini menunjukkan keberanian sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan. Tapi kalau begitu, bawa pedangku ini menghadapi Amr bin Wud. Ketika dilihat Amr bin Wud yang menantang dia adalah Ali, maka Amr bin Wud mengatakan, kamu anaknya Abu Talib. Abu Talib sahabat, wahai keponakanku, jangan kamu. Aku sayang sama kamu dan sayang sama ayahmu. Ali bahkan mengatakan, justru aku ingin membunuh kamu ya Amr bin Wud. Langsung Amr bin Wud ini, Bapak Ibu, emosi, turun dari kudanya dan menghajar Ali. Tapi alhamdulillah Ali dengan lincahnya berhasil menancapkan pedangnya itu ke tenggorokannya dan langsung terjatuh. Disitulah kemudian Ali menjadi terkenal dalam beberapa peperangan, dimulai dari perang Ahzab ini. Nah, itu terjadi pada perang Ahzab, akhirnya melihat pemimpinnya gugur, mereka ini lari, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian juga terjadi, hadirin sekalian, satu peristiwa ketika dalam pengupungan itu, musim dingin yang luar biasa saat itu, ada tiba-tiba dari pasukan musuh, namanya Nu'aim bin Mas'ud, tiba-tiba masuk Islam. Ya, tiba-tiba masuk Islam, menerobos ke pasukan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Ya, mereka tidak tahu saya ini masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, bisakah engkau berbuat sesuatu? Bisa ya Rasulullah. Al-harbu khida, kata Nabi. Perang itu tipuan. Perang itu apa? Tipuan. Tapi kalau begitu ya Rasulullah, saya akan pecah belah barisan mereka. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini, Bapak Ibu, pergi ke Bani Quraidah yang berkhianat. Ya, karena Bani Quraidah juga berkhianat, ingin menghabisi Nabi. Berkoalisi dengan orang Mekah. Kemudian menyatakan bahwa begini. Orang Quraisy tidak loyal sama kalian. Kalian enak. Ya, perang bersama Muhammad dengan istri kalian, ya, bersama kalian, anak-anak kalian bersama kalian. Tapi orang Quraisy menghadapi Muhammad jauh negeri mereka, jauh dari istri mereka. Artinya mereka begitu mudah untuk meninggalkan kalian. Tidak loyal kepada kalian. Mereka faham akhirnya. Begitu juga kemudian dia pergi ke Quraisy, pasukan musuh ini. Begitu juga memprovokasi dan menipu. Akhirnya tidak saling percaya di antara mereka, ragu. Ya, ini yang terjadi pada Nu'aim, berhasil membuat hati mereka ragu, tidak kokoh lagi. Bapak Ibu. Kemudian juga saat itu ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, di situasi yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang, Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang berani sekarang ini masuk ke pasukan musuh dan memberitahu tentang keadaan mereka kepada saya. Tidak ada yang berani kecuali Hudzaifah
Ibnul Yaman. Maka dia berangkat dalam keadaan cuaca yang sangat dingin sampai dia tidak bisa memegang senjatanya. Gelap, lampu pun mati saat itu. Nah, disitulah Abu Sufyan bermusyawarah sama pasukannya dan mengatakan, wahai pasukan, ya, kelihatannya kita tidak bisa menyerbu Muhammad. Bahkan mungkin malam ini ada mata-mata dia datang ke sini. Kita tidak bisa melihat satu sama lain. Ya, angin kencang. Kalau aku besok akan pulang, nggak jadi. Ya, pulang, nggak tahu kalian terserah. Maka hati mereka sudah hancur. Hadirin sekalian. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuan, yaitu angin yang sangat kencang sekali sehingga menghancurkan tenda-tenda mereka. Tidak terjadi peperangan yang sengit dalam perang Khandaq ini, tapi perang mental. Ya, perang apa? Mental. Dalam perang Ahzab ini juga Bapak Ibu terlihat bagaimana sikap kaum munafikin. Ya, sikap apa? Kaum munafikin di mana mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Muhammad bilang akan menguasai Persia, menguasai Romawi. Kalam kadzib, yani perkataan dusta ini. Bahkan kita dikepung sekarang ini dengan jumlah pasukan yang sangat besar, ya, sampai kita ini mau ke kamar mandi aja susah karena ketakutannya. Akhirnya mereka minta izin kepada Rasulullah, ingin keluar Madinah. Ya Muhammad, rumah kita tidak hanya di sini, rumah kita di luar Madinah juga ada. Artinya mereka ingin lari sebetulnya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu, kelicikan daripada orang-orang munafikin. Mereka takut mati. Ya. Jadi di Madinah itu di samping orang Yahudi ada orang munafik. Tapi munafiknya sudah kafir. Ya, bukan munafik biasa ini. Ya, Nabi kan menceritakan ada di antara tanda-tanda orang munafik itu ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadziba, apabila berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji tidak ditepati, wa idza tumina khan, apabila dipercaya khianat. Nah, sikap-sikap sifat-sifat seperti ini tidak semuanya dikafirkan oleh para ulama. Sifat-sifat seperti ini banyak terjadi pada umat Islam. Ya, bukan berarti mereka kufur, tapi hati mereka masih punya la ilaha illallah. Tapi ya begitu Bapak Ibu. Kalau berbicara dusta, ini ada pada dia sifat munafik. Tapi tidak bisa dikafirkan. Ya, banyak umat Islam kalau berbicara dusta, ya, ingin melawak dusta buat mengarang-arang cerita, begitu, supaya orang lain tertawa. Kemudian begitu juga apabila berjanji dia nggak ditepati. Begitu banyak di antara kita kalau berjanji nggak ditepati. Ya, berjanji datang jam 9, nggak taunya molor sampai jam 1. Begitu juga dipercaya khianat. Dipercaya dalam jabatan tertentu berkhianat dia. Ini banyak di antara umat Islam saat ini. Tapi tetap dikatakan ada pada mereka sifat munafik. Tapi munafik pada zaman Rasul bukan munafik seperti ini. Munafik i'tiqadi. Yang hatinya sudah benci sama Islam, zindik. Tapi pura-pura baik. Pura-pura sholat, datang ke masjid, berbaju muslim. Ya, dan juga ikut musyawarah umat Islam. Tapi mereka munafik. Membenci dan kufur hatinya terhadap Islam. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Itu munafik pada zaman Nabi, jelas-jelas kufur, Bapak Ibu. Ya, makanya mereka selalu berkoalisi dengan orang Yahudi daripada umat Islam itu sendiri. Ya. Nah, itu terjadi sikap orang munafik diabadikan di sini oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Terus bagaimana orang Islam? Ya, jadi Bapak Ibu, ketika umat Islam, orang-orang yang beriman melihat pasukan musuh yang begitu besar, justru iman mereka semakin bertambah. Disebutkan Allah dalam surah Al-Ahzab di sini, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika orang-orang beriman, pasukan umat Islam melihat Ahzab, pasukan yang begitu besar, ya, datang, maka mereka mengatakan justru inilah
yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan kepada kita, maka mereka membenarkan janji Allah. Artinya apa? Mereka sudah didoktrin oleh Rasulullah bahwa perang itu ya mendapatkan satu daripada dua. Dua-duanya mulia. Ishkariman aumud syahidan. Menang dan hidup mulia atau mati apa? Syahid. Dan dua-duanya baik. Kalau diberi kematian, syahid. Ya, begitu. Kalau misalnya menang, mulia. Tidak ada ketiganya. Menurut mereka begitu. Semakin bertambah imannya. Lain dengan orang munafik. Mereka lari. Tidak mau ikut berperang. Hadirin sekalian. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka berada dalam situasi yang sempit seperti itu, kekurangan makanan, ketakutan, musim dingin yang sangat gelap sekali saat itu. Justru umat Islam bertambah imannya. Ini kehebatan daripada sahabat-sahabat Rasulullah dan tidak ada rasa takut sama sekali ketika menghadapi musuh. Tapi alhamdulillah dalam peperangan ini tidak ada yang meninggal dunia kecuali 3 kena panah. Terutama pemimpin Ansar namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dan kaum musyrikin ada 7 orang yang mati. Tapi kemudian mereka lari tunggang langgang. Ya, sehingga setelah perang Ahzab ini Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, al-an nahzuhum wa la yahzunana wa nasiru ilaihim. Mulai sekarang kita akan mendatangi mereka dan mereka tidak mendatangi kita lagi. Inilah terakhir mereka bersatu, kata Nabi. Setelah ini mereka tidak mungkin memerangi kita. Ya, melihat kekalahan mereka sekarang ini, justru kita akan mendatangi mereka. Ya, dan benar apa yang dikatakan Rasulullah, beberapa tahun, 3 tahun setelah perang Ahzab ini, maka Rasul mengumpulkan pasukan besar sebanyak 10.000 untuk menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Ya. Nah, setelah perang Ahzab ini, Rasulullah kembali. Hadirin sekalian. Ada yang mengatakan perang Ahzab ini terjadi selama 24 hari. Ada juga mengatakan 1 bulan penuh. Ya, tapi riwayat tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih, tapi kata para ulama, ya mungkin sebulan lah. Ya, pengumpulan terjadi oleh pasukan musyrikin di Madinah saat itu. Nah, setelah Rasulullah istirahat, lelah semuanya para sahabat, ya, dan Rasul menanggalkan baju besinya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kamu menanggalkan baju besimu? Sedangkan Allah dan Rasul dan malaikatnya masih memakai baju besinya. Maksudnya ya Jibril, maksudnya pergilah kamu menuju Bani Quraidah karena mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan lagi pasukannya. Ada sekitar 3.000 orang juga pasukan itu. Kemudian disuruh untuk pergi ke kampung Yahudi Bani Quraidah. Dikepung sama Rasulullah sekitar 25 hari. Akhirnya mereka menyerah. Dan mereka minta agar bukan Rasul yang menghakimi mereka. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz waktu lagi sakit parah. Ditaruh di masjid. Ya, jadi ada seorang wanita namanya Rafidah atau Rafidah, dialah yang disebut dengan Mumarridah, yaitu perawat pertama dalam Islam. Dia merawat pasukan yang luka-luka, termasuk merawat Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini mengeluarkan darah dari pelipis matanya ini, mengalir. Melihat Rasulullah umat Islam pergi ke Bani Quraidah, dia berdoa, ya Allah jangan matikan aku sekarang. Sampai aku memberikan pelajaran kepada Yahudi Bani Quraidah. Langsung Bapak Ibu dikabulkan doanya dan berhenti itu darah. Ya. Kebetulan orang Yahudi memilih dia untuk menjadi hakim. Karena waktu sebelum masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini berkoalisi dalam dagang bersama orang Bani Quraidah. Maka mereka ini tidak mau Rasul yang menghakiminya. Baik, kata Rasulullah, panggil Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil oleh Rasulullah dalam keadaan luka. Ya, ditandu sama para sahabatnya. Kemudian ketika datang, maka Rasul mengatakan, ya Sa'ad bin Mu'adz, mereka tidak mau aku ini sebagai hakim. Mereka ingin kamu. Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin saya.
Kamu ya Sa'ad, berhukumlah dengan hukum Allah. Mereka menginginkan kamu. Memang kurang ajar mereka itu. Katanya Sa'ad. Tapi maka Sa'ad mengatakan, wahai orang Yahudi, kalian menolak hukum Rasulullah, menyuruh saya yang menetapkan hukum. Kalian ridho kalau saya menetapkan hukum? Iya, kami ridho. Kamu teman kami dalam bisnis, rekanan kami dalam bisnis dari dulu. Kami tahu kamu itu siapa. Maka saat mengatakan 3 kali, kalian ridho aku sebagai hakim kalian? Iya. Baik, dengarkan. Wahai orang Yahudi, keturunan babi dan kera, ya, saat mengatakan begitu, kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maka hukumku adalah seluruh laki-laki kalian dibunuh. Ya, kecuali yang belum balik. Wanita kalian ditahan. Dan seluruh harta kalian dirampas. Jadi mereka tidak menyangka, Bapak Ibu, hukuman saat ini justru lebih dahsyat. Ya, lebih apa? Lebih dahsyat. Seluruh laki-laki kalian harus dipenggal kepalanya. Kecuali yang belum balik. Yang sudah balik, bagaimana cara mengaturnya? Dirogoh oleh para sahabat. Tangannya para dimasukkan ke baju mereka. Yang laki-laki sudah keluar bulu berarti balik. Langsung dipenggal. Maka para sahabat membuat parit-parit itu di pasar Madinah. Disitulah mereka dieksekusi. Ada sekitar 800 orang Yahudi Bani Quraidah yang dieksekusi oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan, selamat wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukum Allah. Ya, langsung setelah itu, mancur lagi darahnya dan wafat. Ya, dan wafat. Maka ketika dia wafat, Nabi ikut menguburkannya. Dan banyak para sahabat yang ikut serta mengiringi jenazahnya. Orang munafik juga. Ya, Rasul mengatakan, tahu kalian ada sekitar 70.000 malaikat yang mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dia ini baru masuk Islam umur 32 tahun dan mati syahid umur 36 tahun. Ya, Rasul mengatakan, ihtazza arsyur rahman bimautis Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah itu goncang dengan meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Jadi baru masuk Islam, hadirin sekalian, tapi kebaikannya luar biasa sekali. Mati syahid. Ya, bahkan orang-orang munafikin membawa jenazahnya Sa'ad itu seperti mereka memegang kapas. Ya, bagaimana tidak ringan? 70 malaikat ikut mengiringi jenazahnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa arda. Nah, inilah suatu peristiwa yang luar biasa sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwasanya namanya musuh akan selalu ada, Bapak Ibu. Ya, mereka berkoalisi untuk melawan umat Islam. Sampai sekarang ini, mereka berkoalisi bersatu. Kalau melawan umat Islam, mereka bersatu. Yahudi, Nasrani, komunis, semuanya bersatu. Mereka berpecah belah, tapi kalau melawan Islam, mereka bersatu. Kita lihat bagaimana Afghanistan dulu itu. Ada 54 negara. Ya, mereka berkoalisi menghancurkan Afghanistan yang mau berhukum dengan hukum Islam. Mereka tidak ridha. Ya, sampai sekarang ini. Tapi kita harus yakin mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ya, mereka tidak mampu. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Justru Allah terus akan memancarkan cahayanya. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga bikin apa? Makar. Dan kemenangan terakhir milik umat Islam. Ya, kemenangan terakhir milik apa? Umat Islam. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit peristiwa daripada perang Ahzab ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmah. Ya, barangkali ada pertanyaan di sini, kami persilahkan. Ngantuk ya diceritain. Iya. Yeah. Iya. Iya, jadi Madinah saat itu belumlah sebuah negara yang lengkap. Ya. Begitu juga perbatasan itu tidak terlalu ketat begitu. Dan ekonomi umat Islam belum stabil. Ya, belum apa? Stabil. Sehingga mereka juga tidak
menyangka bahwa mereka harus menggali parit yang cukup lebar dan panjang ya saat itu di sebelah utara Madinah. Dan juga ekonominya lemah saat umat Islam. Yang kuat di Madinah waktu itu ekonominya orang Yahudi. Ekonominya orang apa? Yahudi. Tapi terakhir nanti umat Islam mengalahkan mereka. Bahkan pasarnya orang Yahudi Bani Qunayqa yang ramai akhirnya menjadi sepi. Umat Islam semuanya berdagang di pasarnya sendiri. Nah, seharusnya seperti itu umat Islam harus punya kekuatan ekonomi sendiri. Tidak tergantung dengan kekuatan ekonomi kapitalis atau orang kafir. Memberdayakan pedagang-pedagang muslim dan beli ke pedagang muslim itu lebih baik. Hadirin, begitu juga yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan ketika mendapat wakaf tanah dari sahabat-sahabat ya, membuat pasar, maka Rasul mengatakan hari ini para pedagang muslim harus dagang di sini. Jangan dagang di pasarnya Bani Qunayqa. Kita punya pasar sendiri sekali, mall sendiri kalau bahasa kita. Maka umat Islam langsung mengikuti Nabi berduyung-duyung pindah ke pasar sendiri. Enggak jauh dari pasar Bani Qunayqa, berhadapan. Saingan luar biasa sekali. Ya, dekat dengan masjid Nabi pasarnya Bani Qunayqa kalau sekarang ini, hadirin sekalian. Tapi kemudian pasar umat Islam menjadi laris. Itulah orang Yahudi ini merasa dendam ya sama Nabi. Nah, ekonominya susah saat itu. Dan Nabi dan para sahabatnya nggak bawa makanan. Berhari-hari semakin berkurang logistiknya. Sedangkan orang Quraisy lengkap dengan semuanya. Ya, walaupun mereka tidak bertahan sampai sebulan, tapi bagi para sahabat waktu sebulan ini cukup lama. Ya, sampai mereka kelaparan. Nabi pun lapar, tidak hanya sahabat. Ya, begitu juga ketika usaha-usaha untuk membuat parit ini tidak mudah. Sampai Nabi pernah suatu hari dan para sahabatnya ketinggalan sholat duhur, asar. Ya, ada juga riwayat Imam Ahmad maghrib. Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ketinggalan sholat duhur dan asar ya Rasul. Bagaimana sedangkan waktu sudah terbenam matahari. Aku juga ya Umar. Jadi mari kita sholat jamak. Nah di sini karena ada alasan yang cukup kuat, ketakutan dan sibuk, bukan sibuk untuk main ya, bukan sibuk untuk jalan-jalan, tapi karena perang. Musuh begitu besar, ya, sampai kemudian ketinggalan sholat duhur dan asar. Maka Rasulullah mengatakan, ma'alallahu kuburahum. Semoga Allah membakar kubur-kubur mereka nanti, musuh-musuh ini. Gara-gara mereka kita ini lupa sholat duhur dan asar. Dalam riwayat Imam Ahmad sampai maghrib. Jadi mereka mengerjakan duhur wa asar jam'an di waktu isya. Ada yang mengatakan waktu maghrib. Di pendapat yang lain waktu isya. Dikumpulkan jadi satu. Karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Jadi susah saat itu umat Islam diuji. Makanya Allah memberikan lafaz hunalika batuliyal mu'minuna. Di situ umat Islam diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncangkan hatinya. Ya, mana di antara imannya yang betul-betul sejati? Inilah ya ujian. Kalau memang imannya kuat, maka dia lolos. Orang munafik enggak kuat. Sudah senjata minim, persiapan logistik juga minim, musuh besar, cuaca dingin, kelaparan, bayangkan. Ya, jadi ujian yang luar biasa dialami oleh sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada beberapa mukjizat tadi itu, Pak. Seperti Nu'man bin Bishir sampai membawakan tidak banyak kurma, yaitu sesuai dengan tangannya itu, genggam tangannya. Tapi sangka segenggam tangan itu cukup untuk 1000 lebih yang menggali parit. Begitu juga daging kambing yang dimiliki oleh Jabir bin Abdullah ternyata cukup untuk pasukan ini. Karena mereka kelaparan. Jadi memang lapar Nabi dan para sahabatnya. Karena ekonomi yang belum stabil saat itu. Wallahu a'lam.
Jadi Yahudi itu pendatang di Madinah, tapi sudah lama. Yang pertama kali tinggal di Madinah itu suku Arab dari Yaman. Ansar itu orang Yaman. Ya, Ansar itu orang Yaman, dari kakak adik. Satu namanya Khazraj, ya, satu namanya Aus. Sehingga menjadi dua kabilah besar Arab di Madinah. Aus dan apa? Khazraj. Ini kakak adik asalnya. Kemudian menjadi besar. Setelah itu datang orang Yahudi, karena mereka diperangi sama orang Romawi, orang Nasrani. Ya, mereka ngungsi ke Madinah, karena di dalam kitab mereka bahwa akhir zaman muncul Nabi dari kalangan Yahudi tinggal di Madinah. Menurut mereka begitu. Ternyata bukan dari Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Itu di antara tujuan orang Yahudi hijrah ke Madinah. Nah, orang Yahudi, mereka ini susah diatur dan banyak melanggar. Riba itu diharamkan dalam agama Yahudi, syariat Yahudi. Ya, tapi mereka melaksanakan itu. Mereka orang pintar. Orang Arab, orang-orang Badui. Sehingga mereka sering memberikan modal kepada orang Arab. Ya, tapi berbunga begitu. Berbunga. Sampai dikatakan dalam sejarah itu, sebelum kedatangan Nabi, mereka tidak mampu untuk membayar utang-utang mereka. Kecuali hanya membayar bunga saja. Ya, bahkan di antara mereka tidak mampu membayar bunga, akhirnya diambil kebun-kebun mereka oleh orang Yahudi. Ya, bahkan juga mereka tidak mampu membayar sama sekali, itu gadis-gadis mereka diserahkan kepada orang Yahudi. Makanya ketika Nabi datang, Nabi langsung mengharamkan ini, bentuk riba ini. Ya, diharamkan. Disitulah kemudian Nabi menyuruh agar orang Yahudi mengembalikan kebun-kebunnya orang Arab. Ya, tidak boleh, itu perbuatan zalim. Disitulah orang Yahudi dendam sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pasar-pasar Yahudi ini membuat sistem apa? Ribawi. Ya, lain dengan pasar yang dibikin oleh Rasulullah. Tidak ada ribawi sama sekali. Nah, itu Pak ceritanya. Panjang sekali ceritanya, nanti insya Allah suatu hari kita ceritakan tentang masalah ini. Cukup ya? Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.